Saudara dikasihi Tuhan, pernahkah saudara membayangkan betapa bertanya-tanyanya Nuh menantikan kapan perahunya akan berhenti? Sebab pada waktu itu dalam Kejadian 7 ayat 24 dikatakan, dan berkuasalah air di atas bumi 150 hari lamanya. Kata berkuasa di sini menunjukkan semua orang binasa, segala sesuatu yang hidup binasa. Ayat 22 dikatakan, matilah segala yang ada, nafas hidup dalam hidungnya. Segala yang ada di darat, mati semuanya. Air sudah melewati gunung-gunung, air sudah melewati tempat yang paling tinggi sekalipun. Semuanya sudah diselimuti oleh air. Sementara kapal Nuh terus terombang-ambing. Kalau saudara pernah berlayar, saudara akan tahu betapa jenuhnya. Hanya sejauh macam memandang, hanya melihat air. 2-3 hari kita berlayar, langsung kita bertanya-tanya, masih jauhkah daratan? Tapi Nuh 150 hari atau 5 bulan dia sudah berlayar, tidak mendapatkan tanda apa-apa. Mungkin dia sudah bertanya-tanya, adakah Tuhan lupa kepadaku? Atau dia mungkin bertanya-tanya, atau jangan-jangan ini adalah cara Tuhan membinasakan aku. Benarkah demikian? Kejadian 8 ayat 1 berkata, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Yang pertama saudaraku, saat kita dalam penantian panjang, menantikan kepastian dari Tuhan, menantikan pertolongan dari Tuhan, dalam hati bertanya-tanya, kapan pergumulanku selesai? Adakah Tuhan ingat aku? Adakah Tuhan sayang kepadaku? Saya mau katakan pada saudara, Dia ingat kita. Saya mau katakan pada saudara, adakah seseorang, orang tua, bisa begitu saja melupakan anaknya? Adakah seseorang bisa melupakan begitu saja yang paling berharga dalam hidupnya? Saudara dan saya adalah anaknya. Saudara dan saya adalah paling berharga di matanya. Itu sebabnya dengan nyawanya Dia menebus kita. Tuhan ingat kita. Tuhan tidak melupakan kita. Tidak berarti kalau sudah sekian lama kita menantikan pertolongannya, lalu kita berhak mengatakan Tuhan sudah melupakan kita. Tidak. Dia tetap ingat kita. Nah saudaraku, yang kedua, apa yang Tuhan lakukan? Ayat yang kedua dari Kejadian 8. Ditutupnya mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Maka semakin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kalau Tuhan lama menolong kita, bukan berarti Tuhan tidak tahu cara menolong kita. Tapi pasti ada maksudnya. Karena setiap pergumulan kita, Tuhan punya solusinya. Sebagaimana setiap gembok ada anak kuncinya. Setiap persoalan ada solusinya. Dan yang tahu solusinya adalah Tuhan. Tuhan tutup semua sumber-sumber air. Tuhan hembuskan angin. Dan Tuhan hentikan hujan. Maka apa yang terjadi? Ayat yang keempat. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandas bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampailah bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Tuhan tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan kita. Kalau Dia seakan-akan lambat, bukan berarti Dia sedang mencari jawaban. Tapi Dia sedang ingin mengenalmu, ingin melihatmu. Apakah kau meresponi apa yang sedang terjadi dengan benar. Dan yang ketiga saudaraku, ayat yang ke-10. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi.
Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air di atas. Air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu. Dan melihat-lihat ternyata muka bumi sudah mulai kering. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan lama menunggu ataupun lama baru datang menolong kita. Bukan karena dia tidak peduli, bukan karena dia lupa, bukan karena dia tidak tahu cara menolong kita, tapi dia juga ingin melatih kesabaran kita. Saudara lihat bagaimana proses yang harus dilewati oleh Nuh. Saudaraku, adakah persoalan meliputi seluruh hidup kita seperti Nuh dan kapalnya diliputi air seluruhnya? Lalu kita tidak tahu, kita gelagapan bagaimana caranya kita keluar dari pergumulan itu. Lalu kita merasa sudah terlalu lama Tuhan datang menolong. Ingat, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tahu jalan keluar dari pergumulan kita. Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Dan Tuhan menjadikan waktu penantian itu untuk melatih kesabaran kita. Akan tiba waktunya, sebagaimana Nuh